Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan terdapatnya persetujuan Presiden atas aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Biaya operasional 3% disetujui oleh Presiden untuk kepala desa dari total dana desa yang tertransfer ke desa pada tahun anggaran berjalan. Kira-kira BOP 3% untuk kepala desa itu untuk apa saja dan dapat digunakan untuk kegiatan apa saja. Sebelum kita memasuki pada materi teknis terkait dengan operasional kepala desa yang 3% tersebut untuk apa saja, tentunya kita harus memahami bahwa definisi atau pengertian umum biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Sehingga biaya operasional kepala desa dapat diartikan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Kami memberikan sebuah simulasi di mana pemerintah desa pada tahun anggaran 2023 mendapatkan dana 1 miliar. Terus kemudian 3% dari total dana yang tertransfer ke desa pada tahun anggaran 2023 tersebut yaitu 30 juta untuk operasional kepala desa. Untuk kegiatan lainnya atau kegiatan prioritas penggunaan dana desa lainnya tentunya sudah kita ketahui diatur melalui peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa lainnya. Artinya 970 juta akan diposkan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran berjalan. Kira-kira maksimal 3% operasional kepala desa tersebut untuk apa? Operasional kepala desa berdasarkan analisis yang kami angkat, sahabat desa banget yang berbahagia, pada acara silaturahmi nasional APDESI pada tanggal 29 Maret 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat atas aspirasi kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melalui ketua umumnya Surtawijaya menyampaikan agar pemerintah mengatur operasional khusus kepada kepala desa melalui dana desa minimal 5%. Presiden Jokowi pada saat itu menerima aspirasi kepala desa melalui APDESI dan pada saat itu juga Presiden tidak menerima sekaligus atas aspirasi yang disampaikan oleh APDESI di mana BOP kepala desa diminta untuk 5% dari total anggaran dana desa. Tetapi Presiden lebih memilih mengalokasikan minimal 3% dari total dana desa yang ditransfer ke desa untuk digunakan sebagai operasional kepala desa. Dan Presiden juga menyampaikan dimungkinkan dana operasional tersebut akan terus meningkat prosentasenya sepanjang pelaksanaan pembangunan desa dari tahun ke tahun. Sahabat desa yang berbahagia, pengaturan teknis mengenai operasional kepala desa ini memang benar-benar baru dalam sistem pengelolaan keuangan desa, di mana dalam ketentuan yang mengatur, di mana dalam beberapa ketentuan yang mengatur tentang desa, baik itu Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang penjabarannya, terus kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, masih belum mengatur seperti apa pengaturan pada proses pengalokasian BOP dana desa ini. Namun untuk itu kami mencoba melakukan analisis. Kita sandingkan dengan biaya operasional yang didapatkan oleh kepala daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya pada pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa besaran biaya penunjang operasional kepala daerah dibagi menjadi 6 klasifikasi berdasarkan pendapatan asli daerah.
Ketentuan lebih lanjut nantinya akan kita bahas pada slide berikutnya karena ini memakan ruang yang cukup banyak dan perlu kami pertajam terkait dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ini. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, terdapat daftar kode rekening bidang, subbidang, dan kegiatan khusus pada penyediaan operasional pemerintah desa seperti ATK, honorarium PPKD, dan PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas, atribut, listrik, wifi, langganan internet, perawatan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi peraturan Menteri Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan desanya hanya mengatur pada operasional pemerintah desa saja. Ada operasional tapi operasional BPD. Nah, kira-kira seperti apa penggunaan dana desa? Kira-kira seperti apa 3% penggunaan dana desa untuk kepala desa tersebut? Tentunya kegiatan, ya, tentunya belanja di luar belanja operasional pemerintah desa, namun melekat pada pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas seseorang sebagai kepala desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa SDGs desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara untuk indikator percepatan SDGs 18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Sahabat desa yang berbahagia, Peraturan Menteri Desa dalam peraturannya nomor 21 tahun 2020 sangat elastis dan sangat memungkinkan memasukkan beberapa kebijakan pemerintah di dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Namun tentunya secara teknis administrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 nantinya perlu menambah klausul hukum untuk operasional kepala desa. Kira-kira ada beberapa jenis belanja yang dapat dilakukan oleh desa, baik itu dalam bentuk belanja modal seperti pengadaan kendaraan dinas misalnya, atau pengadaan ruang, pengadaan rumah dinas kepala desa misalnya, atau belanja barang dan jasa yang skala penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun anggaran. Jadi ini merupakan analisis yang dapat kami sampaikan sahabat desa berkaitan dengan biaya operasional kepala desa yang mestinya didapatkan oleh kepala desa di setiap tahun anggarannya. Kita akan membedah kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000, khususnya pada pasal 9 ayat 2, di mana pemerintah daerah atau kepala daerah mendapatkan sebuah fasilitas yang diatur melalui peraturan menteri, yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji sama pemerintah desa, kepala desa sama pemerintah desa pun kepala desanya mendapatkan gaji atau yang biasa kita kenal sebagai penghasilan tetap, siltap, yang sumber dananya dari dana desa, yang sumber dananya dari alokasi dana desa atau ADD, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Dari gaji pokok, kepala desa telah diatur secara teknis melalui PP nomor 11 tahun 2019 atas perubahan dari PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa tahun 2006, tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014.
Pada pasal 9 ayat 2 diatur berdasarkan biaya penunjang operasional kepala daerah. Dibagi menjadi 6 klasifikasi berdasarkan pendapatan asli desa, antara lain sebagai berikut. Bagi pemerintah daerah yang pendapatan asli desanya sampai dengan 5 miliar, maka pemerintah daerah tersebut hanya dibolehkan mengalokasikan kegiatan operasional kepala daerahnya paling sedikit 125 juta dan paling banyak 3% dari total pendapatan asli desa yang didapatkan oleh dari total pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh daerah pada tahun anggaran berjalan. Yang kedua yaitu bagi daerah yang pendapatan asli daerahnya 5-10 M dalam 1 tahun anggaran, maka pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan fasilitas berupa tunjangan kepada fasilitas berupa operasional kepada kepala daerahnya sebesar 150 juta minimum dan paling banyak 2%. Untuk yang 10-20 miliar minimal 200 juta dan maksimal 1,5%. Untuk PAD yang besarannya 20-40 miliar minimal 300 juta dan maksimal 0,8%. Untuk pemerintah daerah yang PAD-nya 50-150 miliar minimal penggunaan dana tersebut untuk minimal penggunaannya untuk biaya operasional kepala daerah sebesar 400 juta dan maksimal 0,4%. Sementara bagi daerah yang pendapatan asli daerahnya di atas 150 miliar, maka pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan kegiatan biaya operasional, belanja operasional kepala daerahnya sebesar 600 juta dan maksimal 0,15%. Ketentuan ini masih relevan dan nyatanya dan faktanya tetap digunakan dan tidak dirubah oleh pemerintah sampai dengan tahun 2022. Oleh karenanya ini merupakan jurisprudensi dari pengaturan pemerintah pusat untuk melakukan proses kontrol kebijakan terhadap pemerintah daerah. Begitu juga pemerintah desa. Nantinya dapat dimungkinkan ring pendapatan berdasarkan pendapatan asli desa atau ring berdasarkan pendapatan dana transfer, khususnya dana desa yang ditransfer pada tahun anggaran berjalan. Karena memang terdapat perbedaan secara signifikan, khususnya pada jumlah penduduk, pada jumlah wilayah, serta pada besaran anggaran yang diterima oleh desa pada tahun anggaran berjalan. Jika ketentuan pada pasal 9 ayat 2 ini diterapkan kepada desa, tentunya setiap desa nantinya akan berkompetisi dengan baik untuk lebih meningkatkan pendapatan asli desanya. Kita sadar dalam beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa ini, tidak banyak pemerintah desa yang pendapatan asli desanya dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di desanya. Sehingga praktis pemerintah desa masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Oleh karena itu tentunya sahabat desa kita perlu mendorong agar pemerintah desa kita dapat melakukan loncatan inovasi, dapat melakukan loncatan perubahan yang ada di desanya dalam skala lokal desa, sehingga pemerintah desa dapat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa kita. Selanjutnya,
Selanjutnya belanja operasional sahabat desa yang berbahagia, kira-kira dari total 5%, kira-kira dari total 8%, ya, kira-kira dari total 3% untuk biaya operasional kepala desa ini digunakan untuk apa saja? Baik, belanja operasional kepala desa digunakan untuk apa saja? Ketentuan ini kami telaah dari Peraturan Wali Kota Batu nomor 47 tahun 2017 dan telah kami interkoneksikan dengan kemungkinan pengaturan belanja operasional kepala desa dari dana desa. Artinya ini sebuah ijtihad saja, ini sebuah analisis kebijakan berdasarkan jurisprudensi yang diatur, ya, karena memang berdasarkan beberapa pengaturan yang telah diatur sebelumnya, tentunya pada level yang berbeda, karena memang pemerintah desa sejauh ini masih belum ada pengaturan khusus untuk biaya operasional kepala desa. Yang pertama yaitu untuk biaya operasional kepala desa tersebut, yang pertama yaitu untuk membiayai rumah tangga. Ya, untuk membiayai kegiatan rumah tangga, biaya yang pertama yaitu biaya rumah tangga untuk membayar kegiatan rumah tangga kepala desa. Yang dimaksud untuk membiayai kegiatan rumah tangga kepala desa dijelaskan lebih lanjut pada pasal 8 ya, PP 109 tahun 2000 pada penjelasan pasal 8 lebih lanjut dijelaskan pada penjelasan pasal 8 PP 109 tahun 2000, di mana bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimum, di mana biaya rumah tangga tersebut adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimum terselenggaranya rumah tangga kepala desa. Apa saja kebutuhan rumah tangga kepala desa, dan selama itu menyangkut, ya, selama itu masih berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam menjalankan proses pelaksanaan yang ada di desa, menurut kami sah-sah saja dialokasikan untuk membiayai kegiatan kepala desa tersebut menggunakan BOP 3% dari dana desa. Contoh misalnya untuk belanja kopi, karena memang banyak tamu yang datang ke rumah kepala desa, maka kepala desa dapat dan berhak mengalokasikan BOP-nya untuk belanja kopi atau belanja beras dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan kepala desa. Jadi sekali lagi ini merupakan pengaturan yang diatur oleh Kota Batu berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu nomor 47 tahun 2017. Yang ketiga yaitu pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai dan dipergunakan oleh kepala desa. Tentunya jangan sampai ada double accounting. Karena memang masih 3% dari total dana desa yang diberikan kepala desa, maka pemerintah desa dan teman-teman kepala desa harus lebih jeli melakukan proses telaah terhadap kebutuhan apa yang memang tidak bisa dialokasikan pada biaya operasional pemerintah desa yang diampu oleh alokasi dana desa. Seperti misalnya untuk perawatan kendaraan bermotor. Nah, jadi itu sudah diampu oleh alokasi dana desa melalui biaya operasional pemerintah desa. Yang keempat yaitu biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan kepala desa dan keluarga, pakaian dinas dan perjalanan dinas kepala desa. Mungkin ada hal yang baru
jika pemeliharaan mungkin ada hal yang baru nantinya dalam proses pengalokasian dana desa. Kalau kita pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun sebelum-sebelumnya untuk jaminan kesehatan perangkat desa hanya kepada kepala desa dan perangkat desa saja, tapi tidak jika kita koneksikan dengan peraturan wali kota Batu ini, di mana tidak hanya kepala desanya, keluarga dari kepala desa yang tertuang di dalam kartu keluarga kepala desa tersebut berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sumber pembiayaannya melalui bantuan operasional kepala desa sebesar 3% tadi. Yang kelima yaitu biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala desa. Artinya kepala desa dengan bermodalkan biaya operasional kepala desa sebesar 3% ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat yang ada di desa, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya yang dianggap penting oleh pemerintah desa. Namun sahabat desa yang berbahagia, perlu dicatat bahwa belanja operasional kepala daerah di berbagai daerah itu ditetapkan setiap tahun anggaran dan dimungkinkan juga nantinya berlaku untuk pemerintah desa. Karena nilai dari dana yang ditransfer ke desa setiap tahunnya berubah. Atau bahkan mungkin nanti untuk pendapat jika disamakan dengan semangat pasal 9 PP 109 tahun 2000, nantinya pemerintah desa akan melakukan proses penyesuaian terhadap jumlah alokasi anggaran yang ada di desa, khususnya pada banyaknya pendapatan asli desa yang didapatkan di setiap tahun anggarannya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan analisis penggunaan belanja operasional kepala desa minimal 3% digunakan untuk apa saja. Ini hanya sebagai analisis saja. Tentunya kita perlu menunggu kebijakan secara tertulis dari pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan penggunaan dana desa untuk biaya operasional kepala desa. Demikian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.